Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang bangun ruang sisi datar pada submateri volume kubus dan balok. Selamat belajar dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Karena kita masih dalam masa pandemi, saya tidak bosan ya untuk mengingatkan selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak saat berada di luar rumah. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang bangun ruang sisi datar pada submateri volume kubus dan balok. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah menentukan dan menghitung volume kubus, dan yang kedua adalah menentukan dan menghitung volume balok. Apa itu volume bangun ruang? Pernahkah kalian pergi berenang? Apakah kalian memperhatikan berapa banyak air yang ada di dalam kolam tersebut? Jika kolam tersebut diisi air 3/4 bagiannya saja, apakah kalian dapat menghitungnya? Air dalam kolam merupakan volume dari bangun ruang tersebut. Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung volume bangun ruang kubus dan balok, yuk kita simak materi berikut. Berikut adalah contoh benda yang ada di sekitar kita yang dapat kita hitung volumenya. Contohnya yang pertama ada kolam renang. Ini kolam renangnya berbentuk balok. Kemudian ada kolam berendam. Kolam berendamnya berbentuk kubus. Kemudian ada bak mandi. Dan yang terakhir adalah akuarium. Dan masih banyak lagi benda-benda yang berbentuk kubus dan balok yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung volume kubus. Volume kubus adalah hasil kali dari luas alas dengan tingginya. Karena pada kubus panjang rusuk-rusuknya sama, maka luas alas kubus yang berbentuk persegi adalah sisi kali sisi atau sama dengan S pangkat 2. Tinggi kubus adalah S, jadi volume kubus adalah S pangkat 2 dikali S, jadi S pangkat 3. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan volume balok? Volume balok adalah hasil kali dari luas alas dengan tingginya sama ya. Tapi alas balok ini berbentuk persegi panjang sehingga luas alasnya adalah panjang kali lebar. Tinggi balok kita misalkan dengan T. Maka volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Lanjut kita ke contoh soal yang pertama. Sebuah kolam renang berbentuk balok berukuran panjang 6 meter, lebar 4 meter, dan kedalamannya 2 meter. Banyak air maksimal yang dapat ditampung oleh kolam renang tersebut adalah, nah di sini kita lihat panjangnya adalah 6 meter dan lebarnya adalah 4 meter dan kedalamannya atau tingginya adalah 2 meter. Banyak air maksimal yang dapat ditampung adalah berarti kita tinggal hitung saja volume dari kolam renang tersebut, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Yuk kita substitusi angkanya, P-nya 6, L-nya 4, dan T-nya 2. Jadi totalnya adalah 48 meter kubik, meter pangkat 3. Jangan lupa satuannya ya. Contoh soal yang kedua, Pak Dudit membeli akuarium berbentuk kubus dengan ukuran rusuknya adalah 30 cm. Saat mengisi air ke dalam akuarium, Pak Dudit hanya mengisi 3/4 bagiannya saja. Volume air dalam akuarium tersebut adalah, nah di sini diketahui panjang rusuknya adalah 30 cm. Nah, akuarium tersebut diisi hanya 3/4 bagiannya saja.
maka volumenya adalah 3/4 dari volume keseluruhan, yaitu sisi pangkat 3. Kita substitusi angkanya, 3/4 dikali rusuknya 30 pangkat 3. 3/4 dikali 30 pangkat 3 adalah 27.000. 30 kali 30 kali 30 ya. Kita bagi dulu 27.000 dibagi 4. Nah, jadi sama dengan 3 kali 6.750 dapat 20.250. Jangan lupa satuannya cm kubik. Selalu ya kalau volume itu pangkatnya 3. Contoh soal nomor 3, sebuah kolam penampungan air berbentuk balok memiliki volume 2.400 liter. Jika lebar kolam adalah 100 cm dan tingginya 120 cm, berapa meter panjang kolam tersebut? Yuk kita tulis dulu volumenya 2.400 liter, kemudian lebarnya 100 dan tingginya adalah 120 cm. Kita lihat di sini satuannya, volumenya liter, lebar dan tingginya adalah cm. Berarti kita harus ubah dulu. Satuan liter, volume kan pangkat 3 ya. Jadi kita akan ubah ke cm kubik atau cm pangkat 3. Nah, kalian masih ingat gak nih tangga satuan volume? Ada kilometer, hektometer, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, posisi liter adanya di mana ya? Ada yang masih ingat? Ya, liter itu sama dengan desimeter kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, kita akan turunkan ke sentimeter kubik. Turunnya 1 loncatan. Karena ini pangkat 3 volume, maka dia harus dikalikan dengan 1000. Jadi 2.400 liter kita ubah ke cm kubik menjadi 2.400.000 cm kubik. Yuk, sekarang kita akan hitung. Ini sudah bisa dihitung, satuannya sudah sama. Kita substitusi ke rumus volume dari balok. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Yuk kita substitusi volumenya yang baru ya, 2.400 sama dengan panjangnya mau kita cari, lebarnya 100, tingginya 120. Yuk kita turunkan dulu 2.400 sama dengan P atau panjang kali 100 kali 120 adalah 12.000 ya, 12.000. Kemudian maka nilai P adalah 2.400 dibagi 12.000. Rp2.400 kita bagi dengan 12.000. Ini kita bagi 1.000 dulu. Jadi tinggal 2.400 dibagi 12. Itu ya, supaya lebih mudah. Berarti panjangnya adalah 200, satuannya cm. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.